Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyidna bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin, amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa ulumikum wa ulumus sa'iris salihin fid darin, amin. La qawlihi rahimahullah ta'ala wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala laqitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turuqil Madinah wa qala ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah wa ana al-muqaffi wa ana al-hashir wa nabiyyul malahim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para santri yang dirahmati, dimuliakan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, panjang umur, alhamdulillah. Dan moga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada kita semuanya, berkat salawat yang kita baca, berkat zikir yang kita baca. Moga Allah SWT berikan keberkahan pada umur kita sehingga bisa taat kepada Allah, diberikan keberkahan pada penglihatan, pendengaran kita, diberi keberkahan pada lisan dan pembicaraan kita. Dan moga Allah SWT berikan keberkahan pada ilmu yang Allah SWT berikan, diberikan keberkahan pada anak keturunan, diberikan keberkahan pada keluarga, diberikan keberkahan pada rezeki. Dan moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dikabulkan segala hajat, diterima segala amal ibadah. Dan moga Allah SWT kumpulkan kita dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Di dunia kita diberikan rezeki melihat memandang beliau ya qadatan ataupun dalam mimpi. Dan moga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau, dan moga di dalam surga kita dikumpulkan bersama beliau, bersama kedua orang tua kita dan guru-guru kita yang banyak mengajarkan kebaikan kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang banyak sakit sekarang, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita, saudari kita juga yang meninggal dunia, mudah-mudahan jadikan oleh Allah mati dalam keadaan syahid, ya, mati dalam keadaan maghfurah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan wabah penyakit yang menimpa sekitar kita, negara kita, menimpa dunia, mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah dengan berkat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, kita belajar sedikit mengenal Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita bacakan beberapa nama Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan laqitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah, pada sebagian jalan-jalan di kota Madinah. Jadi berpapasan dengan Nabi. Faqala ana Muhammad, Rasulullah langsung mengenalkan diri itu, ya, dengan perasaan bangga, ya. Ya Rasulullah, ana Muhammad wa ana Ahmad, ya, aku ini Muhammad ya Rasulullah, ya. Padahal Sayyidah Hudzaifah tahu Rasulullah itu Muhammad, ya. Ya. Ana Muhammad wa ana Ahmad, aku juga ya Rasulullah, namaku Ahmad, ya. Wa ana Nabiur Rahmah, aku juga Nabi pembawa rahmat. Wa Nabiut Taubah, dan aku juga Nabiut Taubah, Nabi yang memerintahkan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di zaman sekarang ini, di waktu-waktu sekarang banyak tobat
Karena apapun yang turun dari langit, yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita semuanya, itu semua hasil dari perbuatan kita juga. Agar kita tujuannya, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sayang kepada hamba-hambanya. Peringatan bagi kita semua. Dan juga kata ulama, kenapa Nabi kita disebut juga Nabi Taubah. Rasulullah juga menamakan dirinya dengan Nabi Taubah karena banyaknya Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah, inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum 70 marrah. Aku beristighfar aja Rasulullah setiap hari itu tidak kurang daripada 70 kali istighfar. Au mi'ah marrah, dalam riwayat lain 100 kali. Wa anal muqaffi, aku juga namaku ni muqaffi ya Rasulullah. Wa anal hashir, aku juga hashir. Wa nabiyul malahim, dan aku juga nabiyul malahim. Malahim itu perang ya. Nabi yang memerintahkan untuk perang, Nabi yang memerintahkan untuk berjihad ya. Kalau kita lihat nih Nabiul Rahmah dengan Nabiul Malahim kayaknya agak bertentangan ya. Tapi kata ulama tidak bertentangan ya. Perang itu bukan untuk menyiksa. Perang itu untuk peringatan supaya orang cepat kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kekejaman. Jadi Islam yang nampaknya kejam, potong tangan misalnya, potong kepala ya, dibunuh kalau tidak sholat misalnya, dibunuh kalau melakukan perbuatan zina, itu bentuk daripada rahmatnya Nabi kita kepada umat itu, bukan bentuk kasar, ekstrim, radikal tidak. Itu bentuk sayangnya Nabi kita kepada umat ini. Karena kalau seandainya itu diterapkan, dilakukan, maka orang akan takut berbuat dosa. Orang takut dengan Islam, takut kalau meninggalkan Islam. Makanya di zaman dahulu kita perhatikan, orang-orang munafik saja takut menampakkan kemunafikannya. Ya, orang munafik. Makanya hadis Nabi, ujar Nabi, athqalus salat alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dengan salat subuh. Kenapa itu? Karena gelap gulita. Nabi tidak melihat mereka bisa meninggalkan itu salat. Ya, meninggalkan sembahyang itu. Jadi orang munafik dahulu takut menampakkan kemunafikannya. Mereka tidak berani menampak. Kenapa? Karena tegasnya Nabi kita Sayyidina Muhammad dalam mengambil hukum. Nah, kalau zaman kita sekarang terbalik. Banyak orang Islam yang takut menampakkan keislamannya. Ya kan? Supan orang bebolang. Kan itu artinya malu dengan keislaman. Supan kalau berjubah. Ke pasar berjubah nih supan. Kenapa? Karena malu menunjukkan bahwa ngakui aku Islam itu. Padahal ujar Allah dalam Al-Quran, wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Aku ini orang Islam. Ya. Supan menunjukkan keislaman. Bahkan bangga kalau berpakaian dengan pakaian orang selain Islam. Ya. Selain orang Islam. Ini kan ittifaq seluruh manusia. Ya, ittifaq dunia akhirat ini pakaian muslim ini. Ya. Nih beliau ini kan toko baju-baju muslim. Cari aja celana lepis keren. Dari situ jual. Tidak ada orang menjual celana lepis, yang adanya bolang. Itu tak pakaian orang Islam artinya itu. Jubah adanya, ya. Adanya itu rida, adanya siwak, itu pakaian orang Islam itu. Dahulu orang berani menunjukkan keislaman. Kapan orang Islam itu tidak berani menunjukkan keislaman? Di awal-awal Islam. Tatkala fase dakwah Nabi itu dakwah sir di Mekah. Tatkala orang-orang Islam itu ditekan, ya, ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Nah, tatkala masuk Islamnya Umar bin Khattab dan masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhuma, maka berulah orang-orang Islam, ya, kuat menampakkan keislamannya.
Ya, karena kuat mereka merasa ada dua singa padang pasir. Sedangkan kita di Indonesia ini mayoritas Islam, tapi banyak orang-orang Islam yang malu menampakkan keislamannya. Kalau kita berjalan di mall-mall besar ya, di Robinson misalnya ya, di Big Mall ya, kita berjalan, maka sulit kita membedakan mana orang Islam, mana orang kafir. Bujur ada tuh. Ya. Kita jalan di pasar-pasar, sulit kita membedakan antara Islam dengan orang kafir. Kenapa? Karena orang Islam sendiri di zaman sekarang tidak bangga dengan Islamnya sendiri. Ya, orang Islam tidak bangga dengan Islamnya sendiri. Kita harus katakan anjur Allah dalam surah Fussilat, wa qala innani minal muslimin. Mereka mengatakan, aku ini orang Islam. Innani, ini itu apa namanya, untuk lil mutakallim, itu untuk orang berbicara. Innani, pakai inna lagi, pakai taukid, sungguh aku ini orang Islam. Enggak ada percaya di hati orang Islam. Nah, orang Islam, orang Islam, orang tidak malu pakai sandal jepit, yang penting ngamalkan sunnah Nabi, di atasnya pakai jubah ya. Nah, pakai jubah, walaupun sandalnya mewah, di atasnya pakaian wallahu alam ya. Nah, mudah-mudahan Allah kuatkan kita ngamalkan sunnah Nabi ya. Kalau kita pakaian kayak ini, mana ada orang nyebut kita ini orang Kristen. Pakaian jelas-jelas menunjukkan identitas kita sebagai orang Islam. Kita nih pasti orang Islam kayak ini, pasti sudah itu. Nah, pasti orang Islam. Amun kita pakaian yang sebutingnya itu, wallahu a'lam ya. Jadi Nabi itu berperang itu bukan Nabi untuk membunuh tujuannya, tidak. Tujuan perang itu li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang, hukum rajam, potong tangan, potong kaki, itu semuanya bentuk dari rahmatnya Rasulullah kepada manusia semuanya. Pada manusia semuanya. Di zaman Nabi ada orang berzinah, tapi sedikit ya. Sedikit orang berzinah karena takut berzinah. Kalau zina rajam. Nah, kalau meninggalkan sholat diperingatkan, kalau tidak mau dibunuh. Di zaman Nabi begitu. Tapi sekarang begitulah, zaman sekarang ada orang yang lebih pintar daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Ada yang lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat hukum sendiri, pada akhirnya jangankan keamanan didapatkan ya, malah kekacauan. Malah pada ujungnya menganggap hukum Allah itu kejam. Ya, menganggap hukum Allah itu ekstrim. Ya. Seolah-olah mereka lebih cinta kepada makhluk ini daripada Allah. Seolah-olah mereka lebih cinta kepada umat ini daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita ceritakan seorang sahabiah yang datang kepada Nabi minta rajam. Dirajam Nabi pada akhirnya. Dirajam Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu tujuannya ya, untuk supaya orang takut melanggar syariat. Yang kedua tujuannya itu pembersihan itu. Hukum-hukum Islam itu pembersihan. Kalau orang itu dipotong di dunia, maka di akhirat tidak akan ada lagi tuntutan baginya. Kalau orang berzinah dirajam ya di dunia, maka di akhirat tidak ada lagi hukum baginya. Karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu hebatnya hukum Islam. Hebatnya hukum Islam. Mudah-mudahan Islam tegak di negara kita Indonesia nih. Mudah-mudahan Islam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun kah kafirun ya? Hah? Ujungnya itu musyrikun kah kafirun? Hah? Apa itu? Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kafirun kah musyrikun? Karena sebelahan itu dua ayat mirip nih. Jadi mereka inginkan padamkan cahaya Allah, tapi tidak. Allah Subhanahu wa taala
akan sempurnakan cahayanya, yaitu Islam. Wa ma'nal muqaffi al-muttabi' man qablahu minar rusul. Ma'nal muqaffi itu, jadi nabi itu mengikuti nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya. Wa kana akhiruhum wa khatimuhum, dan nabi itu akhir daripada para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi setelah nabi kita ini. Jadi kayak apapun hebatnya orang itu ngaku jadi nabi, talak 3 sudah. Tidak ada lagi nabi, ya. Tidak ada lagi nabi. Mengaku jadi wali ya jangan ada apa-apa. Tapi mengaku jadi nabi, mohon maaf, itu lowongan kerja sudah tutup, ya. Tidak ada lagi. Apalagi ngaku jadi Tuhan. Tidak ada lagi. Jangan umpati Lia Edan, ya. Lia Edan, ya. Lia Edan ngaku jadi Jibril, ya. Wa khatimuhum, ya. Jadi penutup nabi, tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal malahim wahia al hurub, ya. Tapi nabi kita perhatikan dalam peperangan. Nabi itu kan ada ghazwah, ada sariyah namanya. Ghazwah itu peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Itu namanya ghazwah dalam bahasa Arab. Kemudian ada namanya sariyah. Sariyah itu peperangan yang Nabi tidak umpat. Nabi tidak ikut. Nabi itu kalau berperang, Nabi pasti mimpin. Dan Nabi paling depan. Bukan Nabi perang, kemudian Nabi paling belakang. Ayo maju, orang di belakang. Tidak, Nabi itu paling depan. Ya, paling depan Rasulullah SAW. Tapi dalam sejarah tidak ada satupun orang yang dilukai Nabi dan dibunuh oleh Rasulullah. Ya? Dalam peperangan Nabi itu ikut perang, jadi panglima perang. Tidak ada orang yang dibunuh Nabi dan tidak ada orang yang dilukai oleh Rasulullah illa wahid, kecuali satu orang yang bernama Ubay bin Khalaf. Itu saja yang dilukai oleh Nabi dan terbunuh dengan luka yang hasil dari tombak yang dilemparkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja itu. Itu pun tidak luka parah, itu pun tidak nancap tombaknya di perutnya, tidak. Goresan saja di lehernya sedikit, halus kayak silet. Nah, cuma karena Nabi mati kau kala, mati benehan. Ya, mati karena Nabi tidak pernah berdusta, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ubay bin Khalaf itu sangat yakin dengan Nabi. Hebatnya Ubay bin Khalaf itu. Yakin dengan perkataan Nabi. Ujar bin Ubay bin Khalaf, bila hari ini aku tidak bunuh Muhammad, aku mati juga tetap. Karena Muhammad mengatakan ia akan bunuh aku dalam peperangan. Ubay bin Khalaf, kalau aku tidak bunuh Muhammad, aku mati nih. Saya yakinnya Ubay bin Khalaf, ya. Tapi kita, kadang-kadang keyakinan kita ini kalah dengan Ubay bin Khalaf. Ya, keyakinan kita dengan Nabi, ini ngaku umat Nabi, tapi keyakinan dengan Nabi kalah dengan Ubay bin Khalaf. Ya, la'natullah alaih. Kuat yakinnya dengan Rasulullah SAW. Karena percaya mereka hidup di zaman Nabi, Rasulullah itu tidak pernah berdusta, tidak pernah nipu, amanah Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah berkata pasti benar. Yang menahan mereka untuk tidak beriman kepada Rasulullah adalah keegoan saja. Karena mereka orang-orang mulia, mereka orang-orang pemuka Quraisy yang dahulunya memimpin. Datang orang buta huruf ingin mimpin, datang anak muda ingin mimpin, tiba-tiba jadi pemimpin, ada pemimpin baru. Ini yang tidak terima nih, iri dengki, hasad, ya, ego yang menahan mereka untuk tidak beriman kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafi tasmiyatihi sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Malahim isyaratun ila ma bu'itha bihim minal qital bisayf. Jadi pada penamaan Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dengan nabi perang, nabi yang banyak perang atau nabi yang memerintahkan perang, isyaratun ila ma bu'itha. Itu isyarat kepada apa yang diutus dengannya minal qital bisayf, dengan peperangan menggunakan pedang. Walam yujahid nabiyyun wa ummatuhu qad ma jahada sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Ya, tidak berjihadnya nabi dan umat
sama sekali sebagaimana berjihadnya Nabi kita Sayyidina Muhammad dan umatnya. Wal malahim allati waqa'at wa taqa'u baina ummatihi wa bainal kufar. Dan peperangan yang telah terjadi dan yang Rasulullah dan orang-orang kafir lam yu'had mithluha qablahu, tidak pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Fa inna ummatahu yuqatiluna al-kufara, sesungguhnya umat Rasulullah itu memerangi orang-orang kafir fi aqtaril ardi ala ta'aqubil a'sar. Mereka memerangi orang-orang kafir ya di berbagai tempat penjuru dunia ini pada setiap zaman, ila ayyuqatilu al-a'war ad-dajjal, sampai mereka nantinya membunuh atau berperang dengan al-a'war. Al-a'war itu si mata juling. Siapa itu? Ad-Dajjal. Sampai nantinya umat ini akan perang dengan Dajjal. Matanya juling. Bermata satu Dajjal ya. Mata satu. Entah matanya itu sebuting, entah matanya picak sebuting, yang berarti matanya sebuting awar, juling matanya itu. Si Dajjal nih. Jangan lihati orang mata juling di sini kemudian dinamai Dajjal, tidak boleh. Nanti yang membunuh Imam Mahdi nanti ya, Imam Mahdi. Dan ada orang nanti di antara umat Nabi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tentara Imam Mahdi. Tentara Imam Mahdi. Mudah-mudahan kita menjadi tentaranya. Amin, amin. Tapi tentara Imam Mahdi itu iman harus kuat itu. Ya, tidak tergoda dan tidak takut. Ya. Iman kuat, imannya itu lebih besar daripada gunung. Besar, kokoh imannya itu, baru bisa 4. Ribuan nanti tatkala Dajjal datang itu, jangankan orang awam, ribuan ulama ikut Dajjal ini. Ya, jangan orang awam. Yang nanti ilmu tidak terpakai lagi, yang ada keimanan. Iman dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala Dajjal itu datang. Oh, tipu muslihatnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau seandainya kami kuat, panjangkan umur kami sampai bertemu dengan Dajjal. Kalau kami tidak kuat, maka wafatkan kami sebelum Dajjal datang, dan wafatkan kami husnul khatimah dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa fit tahdzib sammahu Allahu azza wa jalla fil Quran rasulan. Jadi Nabi Allah sebutkan dalam Al-Quran berbagai macam nama. Yang pertama rasulan, nama Nabi, ayyuhar rasul. Ya, kemudian nabiyan, dinambahi dengan juga nabi. Tidak ada dalam Al-Quran itu Allah panggil dengan nama Muhammad. Ummiyan disebut dengan ummi. Apa ummi itu? Ummi huwallazi la yaqra'u wa la yaktub. Ummi itu orang yang tidak bisa menulis dan juga tidak bisa membaca. Jadi Nabi itu ummi. Atau disebut dengan ummi karena beliau itu nisbah kepada seorang ibu. Kenapa nisbah seorang ibu? Karena Nabi itu murni sama seperti sejak dilahirkan, tidak bisa apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa, tidak bisa baca, tidak bisa tulisnya. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis juga. Cuma itu mukjizat bagi Nabi, aib bagi umatnya. Ya, itu mukjizat bagi Nabi kita Sayyidina Muhammad, ummi itu ya. Karena Al-Qur'an. Nah, kalau seandainya Nabi itu profesor doktor, ya, misalnya ya, titel panjang aja orang, berarti Al-Qur'an itu olahan Nabi itu. Al-Qur'an itu buatan Nabi karena pintar syair. Tapi tidak, Nabi ummi. Ya, jadi betul Al-Quran itu murni dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mubasyiran, syahidan. Nabi juga bernama syahidan dalam Al-Quran. Syahid itu menjadi saksi bagi nabi-nabi yang telah terdahulu. Artinya Nabi menjadi saksi bahwa betul dahulu memang ada nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mubasyiran, Nabi membawa berita kabar gembira. Membawa kabar gembira kepada orang-orang yang taat. Kemudian wanadhira, Nabi juga pemberi ancaman bagi orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Da'iyan ilallah biidznih,
mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Sirajan munira, Nabi juga sirajan munir, wa raufan rahima, rauf rahim, mudzakkiran, mudzakkir, nama Nabi juga mudzakkir itu. Mana mudzakkir? Nama Nabi mudzakkir itu. Nah, mudah akhlak kayak Nabi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Punya himmah kayak Nabi ya. Wa ja'alahu rahmatan ya. Wa ni'matan wa hadiyan sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Cukup nih kita bacakan. Ini banyak lagi nama Nabi, insyaallah kita bacakan pada minggu yang akan datang. Mudahan panjang umur ya tampilannya. Ini nama wali Allah disebut turun rahmat, apalagi nama Nabi kan? Ya, nama Nabi ini kita sebut banyaknya, berapa nama Nabi itu Allah turunkan bercurahan-curahan rahmat kepada kita. Kita baca sedikit kitab tentang sholat, ya, tentang sembahyang. Nah, terdahulu kita baca sholat orang yang jelek sholatnya, sahabat Nabi yang salah-salah sembahyangnya. Nah, kemudian ujar ulama kita, kultu, ujar Habib Hasan, yustafadu min hadzal hadis, maka diambil dari hadis ini, annal insan la yu'dzar bi jahli, bahwa seseorang itu tidak diberikan uzur, tidak diberikan uzur ya bahasa kita ya, diberikan uzur. Apa bahasa kita uzur? Apa? Bukan keringanan itu rukhsah. Uzur itu uzur juga ya. Apa? Halangan, ujur halangan. Lain juga halangan itu halangan orang haid lain. Ya. Halangan ya. Ada juga kampung Umi Fatimah itu kampung halangan namanya. Kampung haid. La yu'dzar bi jahlihi. Orang itu tidak diberikan udzur dengan kejahilannya fi umuri dinihi, pada perkara agamanya. Jadi menurut hadis ini berarti orang itu tidak diberikan udzur oleh Nabi kita kalau tidak bisa. Karena Nabi melihat orang tidak bisa sembahyang, ditegur oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litaqsirihi litarkit ta'allum. Kenapa? Karena kesalahannya meninggalkan kadang mau belajar. Ya, tidak mau belajar. Ada ulama di sekitarnya, ada pengajian di sekitar kita di kampungnya, tidak mau belajar. Alhamdulillah di zaman kita ini ulama bekalah, ulama datang ke langgar-langgar, ulama datang ke masjid-masjid. Padahal yang namanya ilmu itu ya yukta, didatangi ngarannya ilmu. Bukan mendatangi. Ilmu la ya'ti. Nah, ilmu tidak datang. Ilmu itu jar ulama kita seperti air di sumur. Siapa yang mau bawa ember, ambil sorangan. Ilmu karena mungkin orang perlu air, sumurnya datang ke rumah. Ya. Makanya ulama sekarang ini bekalah jadi air leding. Iya. Datang pasang pipa, datangi ke rumah masing-masing. Tapi itu kan ada juga orang kadang mau membuka keran, itu yang herannya itu. Sudah diulahkan keran masuk, tidak mau jadi buka kerannya. Padahal yang namanya ilmu itu seperti air, ya, seperti air. Apa air? Air itu kehidupan kita, ya, kehidupan kita, dan harus belajar, ya. Harus belajar. Alhamdulillah sekarang di wadah kita majelis ta'lim banyak, majelis ta'lim Ziyadatul Hikmah, majelis ta'lim apalagi itu At-Taubah, majelis ta'lim Nurul Yakin, ya. Nanti insyaallah akan lahir lagi majelis ta'lim yang lainnya. Setiap malam ada majelis ta'lim pada kita ini. Malam Senin ya di Al-Jamal kan, Rahmat. Malam Selasa. Mana malam Selasa? Malam Selasa Liang di Langgar Al-Istiqomah, ya. Langgar Al-Istiqomah. Kemudian habis isanya di Langgar Al-Amanah. Nah, malam Rabu. Kalau subuhnya kita yang borong berataan ini malamnya aja nih. Malam apa lagi? Malam Rabu lah. Malam Rabu di seberang itu, di seberang. Habis maghribnya, habis isanya di Ziyadatul Hikmah. Ha? Malam Senin itu kadang-kadang habaib juga datang, habaib. Alhamdulillah di kampung kita, mudah-mudahan berkah kampung kita. Amin amin ya rabbal alamin. Malam Kamis, mana malam Kamis?
di Liang Al-Ukhwah. Kemudian malam Jumat di sini, malam Sabtu habis maghrib di Baitul Ma'mur, habis isya'nya milih aja di Dahugur Rahmat, Jidatul Hikmah ada ada Om Rodi, Ustadz Ilmi ada itu. Malam Minggu Nurul Yakin malam Minggu itu. Ya habis maghrib ada, habis isya juga ada. Malam Senin habis sudah semingguan putar. Alhamdulillah. Udah semakin banyak lagi ya. Namanya Rabbal Alamin. Kama yustafadu minhu wujubu talabul ilmi wa annal amal jahil ghairu sahihah. Juga sebagaimana kata diambil di situ bahwa wajibnya orang belajar, juga bahwa amal-amal orang jahil itu tidak sah. Ya, tidak sah. Jadi amal-amal orang jahil, orang tidak mau belajar itu tidak sah amalnya. Ya. Dengan syarat orang itu harus belajar. Kalau orang belajar, amal yang ada itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terus belajar, sempurnakan lagi. Tapi kalau qanaah dengan kejahilan. Nah, ini qanaah yang salah ini. Ya, qanaah dengan kejahilannya, puas dengan kejahilan yang ada. Nah, ini amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi Fathul Bari, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Qauluhu irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sabda Nabi kita kepada sahabat, Nabi kita, kembali engkau belum sembahyang lagi. Ya. Kembali engkau sembahyang, sesungguhnya engkau boleh sembahyang. Qala Iyad rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Sayyidina Iyad rahimahullahu ta'ala, fihi anna af'alal jahil fil ibadah ala ghairi ilmin la tujzi. Di dalamnya kata beliau mengandung perkataan Nabi ini bahwa perbuatan orang-orang jahil, perbuatan orang-orang yang tidak berilmu pada ibadah yang ia lakukan, la tujzi, itu tidak sah ya. Wa huwa mabniun ala anna al-murad bin nafyi nafyul ijza. Dan itu kata beliau mabninya terbangun ala annal murad, bahwasanya yang dimaksud dengan pentiadaan Nabi fa innaka lam tusalli, itu bahwa engkau tidak sembahyang, itu tidak sembahyang maksud Nabi sembahyangmu tidak sah. Wa huwa zahir, dan ini yang sangat zahir ya. Yang sangat nampak, yang sangat jelas. Wa man hamalahu ala nafil kamal, ada sebagian ulama kita bahwa Nabi fa innaka lam tusalli itu tidak sempurna sembahyangnya, bukan tidak sah, sah saja sembahyangnya, cuma tidak sempurna. Tamassaka bi annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'murhu ba'da ta'allum bil i'adati fadalla ala ijzahnya. Ujar beliau, Nabi tidak menyuruh setelah belajar itu sembahyang lagi. Ya. Maka artinya sembahyang dahulu itu sah saja, cuma tidak sempurna. Kata beliau fihin nazar, itu fihin nazar ya, fihin nazar apa bahasa kita itu. Di dalamnya banyak pertimbangan ya beliau ya. Itu pendapat perlu dipikirkan. Ya, banyak pertimbangan itu pendapat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qad amarahu fil marratil akhirah bil i'adah. Rasulullah pada kali yang ketiga, pada kali yang kedua Rasulullah nyuruh ngulangi itu. Tandanya yang pertama beliau tidak sah itu. Fasa'alahu ta'lim fa'allimhu. Maka orang sahabat ini minta ajari kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad. Jernya kan, jer sahabat ya Rasulullah, aku tidak bisa ini. Jadi dah bahasa etam itu matanannya ini sudah penghabisannya Rasulullah sudah. Ajari aku nang sembahyang bujur tuh kayak apa? Sembahyang yang bujur itu seperti apa sembahyang yang bujur itu? Maka Nabi pun mengajarinya. Faka'annahu qala, seolah-olah Nabi mengatakan a'idda salataka, engkau ulangi sembahyangmu ala hadhil kaifiyah, dengan cara seperti ini. Jadi seolah-olah Nabi ini cara sembahyangnya. Setelah engkau tahu, ulangi cara sembahyang seperti intaha, selesai. Fata'ammal jayyidan wabillahi taufik, maka engkau pikirkan baik-baik kata beliau, wabillahi taufik, dan bagi Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah.
Kemudian wujubi istaqbil kiblat fi salati, wajibnya menghadap kiblat di dalam sembahyang. Cukup sekian dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat ya, baik di dunia baik di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala man wa salafuna salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim ajma'in. Allahumma ja'al wasila wa baligh taqabbal thawma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa mahallalahu min qawli la ilaha illallah wa masabbahnahu min qawli subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim wa ma sallayna ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha nuhdiha ila hadrati sayyidina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أولياء الله في مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كان خصوصا للإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعه ثم إلى روح الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الحبيب علي أمير الفقيه وإلى روح الحبيب عمر مهضر ثم إلى روح الحبيب بكر بن سالم وإلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس الراتب ثم إلى روح علي بارس وإلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري ثم إلى روح الحبيب حسن بن زين الفقيه وإلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد ابن الشهاب بن أبو بكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن سالم بن حفيد ابن الشهاب بن أبو بكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب علوي بن شهاب وصولهم وفروعهم ثم إلى السلطان الأولي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان البناني ثم إلى الشيخ محمد بن سليمان الجزولي ثم إلى الشيخ محمد بن إدريس الشافعي ثم إلى الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري وإلى الشيخ محمد بن حمد الغزالي ثم إلى الشيخ محمد بن أحمد الجزري ثم إلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وإلى الشيخ محمد سروان عبد البنيل وإلى الشيخ محمد زين بن عبد الغني ثم إلى روح الحبيب هاشم بن مسيح بن يحيى ثم إلى روح شيخنا كي هاجي لطفي محمد يوسف البنجري وإلى روح كي هاجي محمد علي فهمي البنجري ثم إلى روح كي هاجي صالحين الجري ثم إلى روح كي هاجي أحمد الزهدي النور ثم إلى روح كي هاجي أنغ شرقوي ثم إلى روح كي هاجي درهم وإلى روح جدنا عبد الرحمن بن لنتون ثم إلى روح درمان سهل بن ثال ثم إلى روح جدتنا أرفع بنت هاجي الشكر ثم إلى روح جدتنا حسنة بنت كها ثم إلى روح أبينا إبراهيم بن سليمان ثم إلى روح أمنا رشدنا بنت هاجي نومي وإلى روح بجر بن مسروم ثم إلى روح محمد أيني بن صالح حسيني بن محمد أيني مسروم بن أدم ربيعة بنت دريس سيتي زبيدة بنت طسين Haji Abdul Hamid bin Haji Jamir Waharuddin bin Haji Aminuddin Hajjah Ijumiyah binti Haji Iyum Hajjah Wartini binti Ibrahim Sunarti binti Rahimin Nurasikin binti Usunatim Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afiyatanhum Allahumma ja'al kuburahum radatan beriyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufaran niran Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu muhsinin fatazid sayiatihim Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata wad dhiya wan nur ala kuburihim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian Fatihah kita hadiahkan kepada siapa saja yang sakit di dunia. Ya. Kita hadiahkan kepada orang yang punya hajat yang dan juga Fatihah. Mudah-mudahan Allah jaga negara kita Indonesia. Ya, mudah-mudahan Allah jaga negara kita Indonesia. Dijaga umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan orang yang menginginkan kejahatan bagi negara kita Indonesia khususnya umat Islam dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala man wa salafuna salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد. Baik, salat.